Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama kami AZ Channel. Di kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan berbagai kelebihan kepada para nabinya, termasuk salah satunya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman sendiri merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang memiliki sikap sangat bijaksana. Dengan sikap bijaksana tersebut, Nabi Sulaiman kemudian mampu memimpin suatu kerajaan besar, tak hanya umat manusia tapi juga jin. Tidak hanya dianugerahi kekayaan serta kekuasaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat berbicara dengan hewan. Banyak sekali pelajaran yang dapat dicontoh umat manusia dari Nabi Sulaiman, mulai dari sikap pintar, rendah hati, serta tidak sombong ketika memimpin. Berikut ini kisah Nabi Sulaiman yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, serta dapat dijadikan motivasi untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan. Empat mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sangat cerdas sejak kecil, ia mampu memecahkan dan menangani warga Bani Israel. Kecerdasan dan kebijaksanaannya kemudian membuatnya terpilih menggantikan ayahnya, yaitu Nabi Daud untuk memimpin Bani Israel. Berikut ini beberapa mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman yang perlu kamu ketahui. 1. Saat Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut dan bisa bahasa burung. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 18 diceritakan bahwa ia sedang melintas bersama bala tentara yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung saat hendak melewati sebuah lembah. Ternyata di lembah tersebut adalah rumah bagi banyak semut. Berikut isi dari Surah An-Naml ayat 18 yang artinya, hingga saat mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Nabi Sulaiman yang kemudian mendengar hal tersebut tertawa dan tersenyum. Ia juga memerintahkan bala tentaranya agar berhati-hati saat melangkah, karena di tempat tersebut adalah rumah bagi para semut. Mukjizat Nabi Sulaiman yang kedua adalah memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu sekejap. Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis juga turut terabadikan jelas dalam Al-Quran, di mana Nabi Sulaiman pada saat itu memerintahkan burung-burung agar dapat mengantarkan surat yang berisi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, surat ini ada daripadaku, Sulaiman. Jangan kamu sombong terhadapku kemudian menganggap dirimu lebih tinggi dibanding aku. Datanglah kepadaku kemudian berserah diri. Surat ini juga merupakan seruan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis serta kepada para pembesarnya, agar tidak bersikap angkuh dan sombong. Pada saat tersebut juga Ratu Balqis yang menerima pesan tersebut, kemudian memberitahukan isi pesan tersebut kepada para pembesarnya. Hal ini juga tertuang dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 29. Setelahnya, Ratu Balqis juga mengirimkan pasukannya agar menemui Nabi Sulaiman. Beberapa penafsiran tersebut menyebutkan, pasukan yang dikirimkan ini sangat banyak yakni berjumlah 12.000, seperti tertuang dalam Surah An-Naml ayat 37 yang artinya, kembalilah saja kepada mereka. Maka kami pasti akan mendatanginya dengan bala tentara hingga akhirnya mereka tidak mampu lagi melawannya. Kemudian akan kami usir mereka dari negeri itu, Sabah, dengan cara-cara terhina hingga akhirnya mereka menjadi tawanan yang hina. Pada saat itu kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis dan para pembesarnya, mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, dengan memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya.
Dalam surah An-Naml ayat 39 sendiri disebutkan, seorang jin yang bernama Ifrit bersedia memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum akhirnya Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Namun pada surah An-Naml ayat 40 yang disebutkan, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab ini bahkan sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata. Tiga, Ratu Balqis dan bala tentaranya bertobat. Kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran. Diceritakan bagaimana ia mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk datang menemui beliau. Nabi Sulaiman juga mengirimkan burung hudhud, untuk kemudian menyampaikan suratnya kepada Ratu Balqis. Surat ini juga tertuang dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 28, yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Dan janganlah kamu bersikap sombong serta menganggap dirimu lebih tinggi daripada aku. Datanglah saja kepadaku dan berserah diri. Selanjutnya Ratu Balqis menerima surat dari Nabi Sulaiman. Penerimaan ini juga diceritakan dalam Al-Quran surat An-Naml berikut ini. Berkata ia, Balqis, hai para pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat dari Nabi Sulaiman dan isinya, kandungan isi surah ini menyebut kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah An-Naml, ayat 29-30. Selanjutnya kemudian terjadi kesalahpahaman, karena para pembesar menanggapi surat tersebut sebagai tantangan melakukan perang. Ratu Balqis juga mengangkat senjata, kemudian menemui Nabi Sulaiman. Kepergiannya ini juga tertuang dalam surah Al-Quran berikut ini. Berangkatlah Ratu Balqis kemudian dengan membawa 12.000 pasukannya, kemudian menurut pendapat yang lain disebutkan juga bahwa jumlah tentara yang ada di bawahnya pada saat tersebut sangat banyak, sehingga dari jarak satu farsak ini dapat terdengar suara gemuruhnya. Surah An-Naml, ayat 37. Agar mampu menghadapi hal ini, Nabi Sulaiman kemudian mengambil langkah akurat. Nabi Sulaiman yang meminta Jin Ifrit memindahkan istana Ratu Balqis ke kerajaannya. Jin Ifrit yang menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman, kemudian mendatangkan istana Ratu Balqis. Ifrit dari golongan jin berkata sebagai jin yang paling kuat lagi keras. Aku akan datang kepadamu, sambil membawa singgasana tersebut, sebelum akhirnya kamu berdiri dari tempat dudukmu, dari majelis tempat tersebut, kemudian ia melakukan peradilan di antara orang-orang, yaitu dari mulai pagi hingga menginjak waktu tengah hari, dan sesungguhnya aku akan benar-benar kuat untuk membawanya, dan bersikap dapat dipercaya. Maka Nabi Sulaiman berkata, aku sesungguhnya menginginkan yang lebih cepat lagi dari itu. Surah An-Naml ayat 39. Ketika Ratu Balqis akhirnya tiba, ia sangat terkejut melihat istana Nabi Sulaiman, sangat mirip dengan kepemilikannya di negeri Sabah. Peristiwa ini kemudian membuat Ratu Balqis takjub, hingga akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. 4. Kisah Nabi Sulaiman, sebagai nabi yang diberikan beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman sebagai salah satu dari 25 Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu, tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan disampaikan kepada umat. Rasul Allah juga mengajarkan sikap terpuji dalam kehidupannya sehari-hari bagi para umatnya. Perilaku terpuji Rasul yang akhirnya harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Sulaiman alaihissalam, merupakan nabi dari salah satu keturunan, dan yang menggantikan Nabi Daud alaihissalam sebagai raja. Sejak ia kecil Nabi Sulaiman telah menunjukkan banyak kecerdasan dan ketajaman dalam berpikir, tak hanya itu ia juga sangat bijaksana dalam pengambilan suatu keputusan. Ketika akhirnya Nabi Sulaiman menginjak usia yang cukup,
Allah kemudian mengangkatnya sebagai nabi, serta menjadi raja di kerajaan Israel. Nabi Sulaiman juga tidak hanya berkuasa atas manusia, namun bagi semua makhluk, baik jin maupun binatang. Tak heran, jika Nabi Sulaiman akhirnya memahami semua bahasa binatang. Ia juga dikenal sebagai raja yang kaya raya. Nabi Sulaiman memiliki istana yang sangat megah dan indah, yang dibangun dengan gotong royong binatang, jin dan manusia. Diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman yang memahami bahasa binatang, kemudian pada suatu ketika melewati suatu tempat bersama para pasukannya. Di tempat ini terdapat sarang semut yang ketakutan, kemudian berlarian menuju sarang untuk dapat menyelamatkan diri. Mendengar suara semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memerintahkan pasukannya untuk dapat berhenti, menunggu semut-semut tersebut masuk ke dalam sarangnya, serta berpesan agar pasukannya berhati-hati agar tidak menginjak semut. Kisah Nabi Sulaiman lainnya adalah tentang Ratu Bilqis, yang kemudian memimpin negeri Saba. Ratu Bilqis yang memiliki kerajaan dengan luas tak terkira, dan rakyatnya yang hidup dengan sangat makmur. Meski mereka pada akhirnya disesatkan oleh iblis, sehingga tidak menyembah Allah, melainkan matahari. Kepada burung hut-hut yang mengabarkan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman kemudian mengirimkan surat. Setelah membacanya ia memanggil seluruh penasihat kerajaan dan punggawa. Konon, Ratu Bilqis tidak ingin peperangan terjadi, dan hanya merusak keindahan istana serta merugikan rakyatnya. Ratu Bilqis juga memilih mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Jika Nabi Sulaiman kemudian menerima hadiah tersebut, maka Ratu Bilqis akan menganggap bahwa ia hanyalah seorang raja yang senang menerima hadiah. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut, karena ia telah memiliki harta benda yang jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan hadiah tersebut. Nabi Sulaiman pun kemudian berpesan kepada utusan Ratu Bilqis, agar dapat memeluk agama Allah, serta meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Nabi Sulaiman berkata jika Ratu Bilqis dan rakyatnya kemudian mau memeluk agama Allah, maka kerajaan Saba akan berada dalam kondisi yang selamat. Setelah utusan tersebut kembali ke negeri Saba, Ratu Bilqis kemudian memutuskan untuk mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah mengetahui perjalanan Ratu Bilqis menuju ke negerinya, Nabi Sulaiman kemudian bermaksud menunjukkan mukjizat kepada Ratu Bilqis sebagai bukti atas kenabiannya, yaitu dengan kemampuannya dalam mendatangkan singgasana Ratu Bilqis. Ketika Ratu Bilqis tiba, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, apakah singgasana ini mirip dengan singgasana kerajaanmu? Ratu Bilqis menjawab, ya, sepertinya memang milikku. Setelah memeriksanya, Ratu Bilqis kemudian membenarkan, bahwa singgasana tersebut adalah miliknya. Ratu Bilqis juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui kekuasaan Allah, serta kenabian Nabi Sulaiman sejak burung hut-hut yang membawa surat untuknya, namun yang menghalangi keimanan dari Ratu Bilqis adalah karena ia masih hidup di tengah-tengah kaum yang kufur. Namun, setelah kejadian itu Ratu Bilqis memeluk agama Allah. Sekian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, semoga menambah wawasan kita, dan menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang, dengan cara like, komen dan subscribe, juga nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.